Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, dalam rangka prakarya ya Mas. Karya dengan materi pembuatan lupa. Tata cara pengusulan dupak dan penghitungan anak kredit. Dan ini saya dilapori oleh teman-teman dari P3. Ada beberapa kelompok ya. Ini yang pertama kali untuk Pusbangpol sebanyak 35 orang. Selanjutnya ada beberapa dari pekerja lainnya, tidak sama ya. Ada yang 24 orang. Ada dari jasa yang paling banyak 100, lebih dari 100. Tadi disampaikan oleh Pak Joko, hari ini memang harinya teman-teman sekalian ya. Saya tidak tega kalau memanggil Bapak Ibu, terlalu muda ya teman-teman sekalian. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ada Pak Indra, ini kakak kakak senior kawan. Jadi dengan nyaman ya, mudah-mudahan bisa berdiskusi ya. Waktunya hanya sampai, saya pikir sampai jam 12 ya Mas. Hanya sampai jam 12, jadi kurang lebih 3 jam. Tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena nanti besok lagi tidak diperkenankan untuk ikut lagi ya. Jadi kalau hari ini ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung ya. Baik. Pemahaman terkait dengan tata cara pengusulan dupak dan penghitungan anak kredit tadi disampaikan. Ini adalah modal teman-teman sekalian untuk mengembangkan karir dalam jabatan fungsional pusakawan sebagai suatu jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak untuk melaksanakan kegiatan pusakawanan ya. Salah satu persyaratannya teman-teman harus PNS dulu, baru boleh menjabat fungsional pusakawanan. Nah, pustakawanan ini meliputi, nanti Mbak Ida sampaikan ya, terkait dengan kegiatan profesional atau ilmiah ya, dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yang tertuang dalam Kemenpan, yaitu pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan sistem pustakawanan. Nah, ini mohon dengan sangat diteliti mana-mana saja yang terkait dengan kegiatan di Pusbangpol yang ada angka kreditnya, itu dicermati. Bagaimana mengumpulkan buktinya, karena walaupun sudah mengerjakan beribu-ribu atau ya beratus-ratus ribu, teman-teman tidak akan dianggap teman-teman sudah melakukan, sudah berkinerja tinggi apabila tidak ada buktinya. Nah, nanti Pak Indra sampaikan bagaimana, seperti apa buktinya, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya ya. Ini memang tidak akan cukup waktu 3 jam ya. Nantinya mungkin harus dilanjutkan setelah pertemuan ini. Jadi tidak putus ya. Kemudian juga saya dengar setelah selesai semuanya ya, terkait dengan lokal karya tata cara ini, nanti ada agenda selanjutnya dari P3, mudah-mudahan bisa dilanjutkan terkait dengan pemahaman butir kegiatan, baik itu yang ada di Permenpan nomor 9 tahun 2014 maupun nanti, karena kami sedang melaksanakan revisi Permenpan ini ya. Ini mungkin ada butir-butir kegiatan yang baru, nanti teman-teman sekalian harus paham juga. Nah, ini sedang direvisi. Akan tetapi sebelum revisinya terbit, ini berlaku sepenuhnya ya. Nah, terkait dengan adanya peraturan ya, yang tidak mengharuskan kembali nanti teman-teman untuk uji kompetensi. Jadi setelah ini diharapkan, setelah pertemuan ini diharapkan langsung membuat dupak ya. Bisa konsultasi Mbak Ida ya dengan P3 ya. Kalau ada sesuatu
nanti diatur kalau ada misalkan ini sudah betul atau tidak, ya. Ini dengan sangat berharap kami pulang dari sini menuangkan butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dalam format lupa, ya. Karena nanti kalau tidak dituangkan, nanti yang angka kredit teman-teman ya hanya didapat atau diperoleh dari ijazah saja 100. Apa-apa yang selama ini dilaksanakan tidak bisa dihitung kalau tidak dituangkan dalam dupak. Jadi dupak ini adalah karir Bapak Ibu. Apakah cepat bisa naik ke 3B? Ini semua ahli ya, 3B atau belum. Baik, saya tidak sudah 5 menit ya. Mohon dengan sangat ya, pergunakan waktunya sebaik-baiknya. Ini jaga jarak tetap ya. Cari tempat yang nyaman ya. Kalau mungkin terlalu depan pusing, silakan ke belakang, tidak apa-apa. Karena 3 jam lumayan. Kemudian mohon, ini kotak ini saya suka lihat nih, makan di tempat, kemudian setelah selesai ditinggal. Setelah selesai tolong masukkan kalau ada plastik dan sebagainya dibawa keluar ya. Bawa keluar, kalau mau dikumpulkan, kalau ada masih sisa mau bawa. Mengapa? Karena di sini kadang-kadang suka ada kecoa dan sebagainya. Tolong, karena sebenarnya tidak boleh membawa makanan ke ruangan sini, ya. Jadi mohon untuk mungkin haus dan sebagainya silahkan, akan tetapi tetap disiplin ya, masukkan nasi dan kembali kosong ini dalam keadaan bersih. Itu ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Semua sehat ya? Kalau ada sesuatu, ada sakit, lebih baik keluar, nanti ikut dengan yang lain, yang kelompok lain, ya. Baik. Baik, tidak berpanjang lebar, kita buka. Mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara ini dengan resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya, merahmati pertemuan ini. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja ya. Selamat mengikuti rumah kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua pulang dari sini, keluar dari sini langsung mengerjakan dupak, mengisi dupak, mempelajari apabila sesuatu hal yang terkait dengan apa itu butir kegiatan yang ada yang pernah dilakukan itu ada dari P3 atau P3 tahu ya, Ustadz Pengawan Pustakawan. Ada beberapa senior yang bisa membimbing teman-teman sekalian. Baik, atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Puasa semua ya? Ya, baik. Tadi acara kita sudah dibuka oleh Bu Kapus. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya saat ini gitu ya, jadi adalah momen yang penting bagi kita semua. Jadi saya pun masih belajar, teman-teman semua pun ini mungkin menjadi sesuatu yang baru untuk kita pelajari bersama ya, karena kunci sukses ketika kita ingin menjadi fungsional pustakawan adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan dupak. Mengapa? Karena kita bisa naik pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi ketika dengan mengumpulkan dupak. Oke. Ya. Ini saya pakai pembuatan dupak ya. Baik, ini kita lewat saja. Oh, perkenalkan. Ini mungkin sudah ada yang kenal ya. Saya Indra Astuti, jadi ada di Pusat Pengembangan Pustakawan. Oke, kalau ingin berkontak bisa WhatsApp. Kalau memang kita mau ngobrol-ngobrol
Saya ada di 0817 195 600 atau di indrastuti4@gmail.com. Oke, kebetulan saya S1 Ilmu Perpustakaan dari UI, lalu melanjutkan di IPB. Ya, kita ini sini sama-sama ya, insya Allah ya. Oke, nah tujuan kita kali ini adalah sebenarnya saya ingin berbagi pada teman-teman semua bagaimana cara untuk pembuatan dupak pustakawan, dan mengharapkan bahwa teman-teman semua itu paham bagaimana cara mengumpulkan dupak, apa-apa saja yang harus dilengkapi ketika pengumpulan dupaknya ya. Karena kan selama ini kita bekerja di tempat yang memang kegiatannya adalah kegiatan kepustakawanan. Betul apa betul? Ya, sudah teman-teman semua sudah melakukan kegiatan kepustakawanan sejak CPNS ketika di Pusbangkol? Sudah terlibat ya? Oke. Sejak CPNS sudah mulai merecord, mendata? Oke, berarti nanti tinggal asyik nih mindahinnya. Ya, jadi dan kita juga harus paham karena saat ini masih menggunakan Permenpan 9 dan Juknis 11/2015, maka pedoman ini yang benar-benar harus kita pegang dan kita kuasai, kita pahami agar bukti fisik yang kita buat nantinya ketika akan diberikan ke tim penilai itu tidak salah. Nah, selain Permenpan 9 2014 dan juga Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015, kita ada peraturan baru. Nah, peraturan ini yang baru terbit ini sangat erat kaitannya juga dengan jabatan pustakawan. Ya, jadi ada ada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Lalu di situ juga ada turunannya ada Permenpan RB 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pustakawan. Lalu ada juga PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Ya, jadi ini kita harus ketahui. Karena kemarin kan sempat, aduh, saya ini harus uji kompetensi atau tidak, gitu ya. Pernah dibahas nggak? Nah, maka kita juga harus bisa memaknai peraturan-peraturan terkait dengan kepegawaian, dengan jabatan fungsional pustakawan. Oke, ya, ini kita harus tahu juga. Nah, apa sih tahapan yang harus dilakukan oleh pustakawan? Jadi, dia harus melakukan pengisian dupak. Nah, untuk dapat mengisi dupak, kita harus paham apa saja yang harus ada di dalam pengisian dupak tersebut. Lalu, dupak tersebut diusulkan. Ya, siapa yang menjadi pejabat pengusulnya, lalu kemana dupak yang sudah kita buat itu diusulkan, ini kita harus pahami. Lalu nanti setelah kita mengusulkan dupak, itu akan dilakukan penilaian dupak dan juga penetapan angka kredit. Hanya memang dua ini, pengisian dupak dan pengusulan dupak, menjadi tugas kita. Tugas kita selaku pustakawan. Ya, sementara untuk penilaian dupak dan penetapan angka kredit ini merupakan kewenangan dari tim penilai. Ya, namun kita harus tahu juga, oh prosesnya seperti ini. Ya, karena bukannya tidak mungkin teman-teman sekalian yang bekerja di Perpustakaan Nasional itu akan pasti bisa jadi ketika ketemu teman-teman lainnya yang sama-sama jabatan fungsional pustakawan pasti suka ditanya juga. Nah, karena dianggap bahwa teman-teman yang bekerja di Perpusnas itu mempunyai pengetahuan yang holistik. Jadi apapun tanyakan saja seperti itu. Maka tidak ada salahnya, apalagi memang kita pustakawan ya, berarti kita harus mengetahuinya. Oke, nah ini kita sudah tahu bersama ya bahwa di jabatan itu ada dua, jabatan struktural dan fungsional. Dan kita ada di jabatan fungsional, di mana naik pangkat dan jabatan kita itu didasarkan kepada angka kredit. Ya,
Ya, oke. Ya, jadi tidak hanya kalau kita mau bersantai bisa, kalau kita mau cepat naik pangkat atau jabatannya pun bisa. Karena ketika kita menjadi pejabat fungsional pustakawan, itu kita sendiri yang mengatur ritmenya. Kapan kita mau naik pangkat, kapan kita mau naik jabatan, seperti itu. Nah, ini pembagian. Jadi, ketika kita berada di dalam jabatan fungsional pustakawan, kita pun bisa mengembangkan karir. Ya. Karir kita bisa terus di jalur fungsional, bisa juga kita zigzag ke struktural. Ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Apalagi kan ada persyaratan di undang-undang. Menjadi kepala Perpusnas itu harus menjadi kepala pustakawan harus pustakawan. Ya. Jadi terbuka lebar nih untuk teman-teman semua. Tinggal mau pilih nih nanti ke depannya mau menyasar jadi struktural apa gitu. Hanya memang syaratnya harus mempunyai kompetensi. Oke. Nah ini sekilas bahwa ada 4 cara untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ya, ada pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, ada promosi dan penyesuaian in-passing. Jadi kalau sekarang teman-teman dengar juga bisa in-passing, ya gitu, karena itu memang kebijakan pemerintah yang masih berlaku sampai dengan April 2021, 6 April 2021. Tapi kalau teman-teman sekalian menggunakan jalur ini, ya pengangkatan pertama, karena memang pertama kali berada di dalam jabatan untuk masuk ke dalam jabatan fungsional pustakawan. Oke, apa syaratnya untuk diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan pertama kali? Dia berijazah paling rendah S1 untuk pustakawan keahlian, ya, atau paling rendah D2 untuk pustakawan keterampilan. Di sini kita nggak ada keterampilan ya, ahli semua ya. Oke, saya nggak bahas berarti. Ya, jadi paling rendah pengatur tingkat 1, penata muda tingkat 1, 3A, berprestasi baik, CPNS ditetapkan sebagai PNS, paling lama 1 tahun sudah harus mengusulkan. Ya. Lalu bagi PNS yang non ilmu perpustakaan, dia harus ikut diklat fungsional pustakawan, baru bisa diangkat sebagai pustakawan. Nah, karena teman-teman semua ini S1-nya perpustakaan semua ya, maka tidak perlu ikut diklat CPTA. Ijazah S1-nya itu sudah sebagai SIM untuk masuk sebagai pustakawan. Bahkan ketika di SK CPNS-nya juga sudah disebut pustakawan ya, pustakawan ahli pertama. Lalu ketika kemarin dilantik, tetap ya pustakawan ahli pertama. Tukin terima berapa? 80%? 100%? Hah? 90%. Wow, alhamdulillah. Nah, ketika akan menjadi 100%, itu harus masuk secara penuh sebagai pustakawan ya. Makanya nanti selepas dari ini harus usulkan supaya bisa diakui secara 100% sebagai fungsional pustakawan ya. Perlu uji kompetensi lagi enggak? Tidak, karena kemarin ketika formasi sebagai pustakawan itu sudah ikut SKB ya, ada ujian SKB ya. Nah, SKB itu adalah untuk setara dengan uji kompetensi ketika pertama kali sebagai fungsional pustakawan ya. Jadi kalau pernah baca di PP 11 2017 itu harus ada uji kompetensi. Tapi ketika di PP 17 2020 persyaratan uji kompetensi untuk pengangkatan pertama sudah ditiadakan ya. Jadi tidak perlu lagi uji kompetensi untuk yang memang formasinya pustakawan, mengisi pustakawan dengan persyaratan ijazah S1 pustakawan untuk pustakawan keahlian. Oke, ini kita tidak perlu bahas ya, in-passing juga tidak. Nah, ini teman-teman sudah hafal harusnya ya.
karena bisa lolos masuk ke Perpusnas. Ya, jadi teman-teman sebagai pustakawan agar bisa mengumpulkan angka kredit maksimal, maka dia harus bekerja di perpustakaan. Ya. Jadi melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi yang ditujukan kepada para pemustaka. Oke, nah jabatan fungsional pustakawan ini merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Jadi teman-teman semua sebagai pustakawan ini sudah mempunyai hak penuh, kewenangan penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. Ya, jadi kalau misalnya boleh nggak ya kita membantu kegiatan administratif di kantor, misalnya saya kan punya hak dan wewenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. Justru harus, karena kan kita tetap ASN ya, jadi gaji kita selaku ASN, lakukan pekerjaan yang diminta oleh atasan kita. Namun selaku pustakawan kita pun harus melakukan kegiatan kepustakawanan agar kita bisa naik pangkat atau jabatan. Ya, jadi seperti itu. Karena saya kan pustakawan, nggak mau mintanya harus mengurus administrasi dan sebagainya. Nah, tidak. Jadi anggaplah apa yang semua yang diberikan kepada kita itu sebagai cara untuk mematangkan diri kita, meningkatkan kompetensi diri kita. Ya, oke. Nah, ini teman-teman semua. Pustakawan, teman-teman adalah PNS yang diberi tugas tanggung jawab wewenang untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Ini kita ketahui bersama, di dalam pustakawan itu ada 7 jenjang jabatan. 3 ada di keterampilan dan 4 untuk pustakawan keahlian. Ahli pertama untuk pangkat 3A, 3B, lalu ahli muda untuk jenjang pangkat 3C dan 3D, lalu ahli madya 4A, 4B, 4C, dan ahli utama untuk pangkat 4D dan 4E. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan ya, lalu umur yang panjang, penuh keberkahan, rezeki yang banyak, sehingga kita bisa, misalnya teman-teman semua, kita semua bisa juga meraih jenjang jabatan pustakawan ahli utama. Ya, mau ya? Ya, bismillah ya, mudah-mudahan. Jadi dengan ridha Allah insya Allah, mudah-mudahan. Nah, sebagai pustakawan kita harus melakukan kegiatan kepustakawanan. Apa itu kegiatan kepustakawanan? Kegiatan kepustakawanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan, meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Di mana ketiga kegiatan tersebut merupakan tugas pokok dari pustakawan. Jadi dalam pengusulan dupak nantinya tugas pokok tersebut harus ada. Ya, jangan sampai misalnya karena teman-teman di sini ada yang sangat ahli di bidang pengembangan profesi, misalnya membuat karya tulisan dan sebagainya, tapi lupa mengerjakan tugas pokok. Nah, ini nanti tidak akan ketika di dalam penilaian bisa dinilai, tapi akan dipertanyakan tugas pokok di jenjang jabatannya mengapa tidak dilakukan, seperti itu ya. Jadi tugas pokok pustakawan itu harus dikerjakan di samping kegiatan pengembangan profesi. Nah, apa saja tugas pokoknya? Tadi yang 3, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ada unsur dan subunsur kegiatan. Ya, jadi ada unsur pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem perpustakaan,
pengembangan profesi dan penunjang. Nah, dari setiap unsur tersebut ada sub-unsurnya. Nah, jadi teman-teman bisa cermati kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Ya. Jadi contohnya di pengembangan sistem kepustakawanan ada pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, pengembangan karya kepustakawanan, penelahan pengembangan sistem, begitu juga ada kegiatan pengembangan profesi, penunjang. Jadi sebenarnya banyak. Nah, lalu dari unsur dan subunsur kegiatan tersebut ada butir kegiatan. Ya, apa itu butir kegiatan? Butir kegiatan kepustakawanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dan dihargai dengan angka kredit yang ditetapkan di dalam keputusan Menpan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian lihat di dalam Permenpan itu ada kegiatan, misalnya membuat klasifikasi klasifikasi kompleks itu berapa angka kreditnya, membuat tajuk subjek berapa angka kreditnya, membuat kata kunci. Nah, angka kredit yang ada itu ditetapkan oleh Menpan dengan berdasarkan kepada uji petik. Jadi itu yang digunakan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi untuk jumlah butir kegiatan dari tugas pokok sebenarnya banyak. Ya, kalau kita lihat pustakawan ahli pertama itu ada 31 kegiatan. Ahli muda ada 27 kegiatan. Ya. Madya 6, utama 10. Nah, ini sebarannya. Ya, jadi dari pustakawan ahli pertama itu untuk pendidikan ada 11, pengelolaan perpustakaan ada 1, pelayanan perpustakaan 23 butir kegiatan, lalu pengembangan sistem kepustakawanan ada 7, pengembangan profesi 18, dan penunjang 23. Sehingga kalau ini kita cermati sebenarnya banyak sekali kegiatan. Jadi nanti tidak ada alasan, aduh saya ini nggak bisa ngumpulin angka kredit karena nggak ada kegiatan seperti itu ya. Jadi sebenarnya mulai dicermati satu-satu. Kebetulan di Pusbangkol, kegiatan apa saja sih yang ada di Pusbangkol? Nah, kegiatan apa saja yang sesuai dengan jenjang jabatan saya yang bisa saya kerjakan, seperti itu ya. Dan saya yakin kalau misalnya di Pusbangkol pasti banyak sekali ya kegiatannya ya. Teman-teman udah lakukan banyak kegiatan ya? Udah coba berhitung kira-kira sudah punya berapa angka kredit? Udah ada yang mulai berhitung? Hah? Belum? Oke. Nah, dari butir kegiatan tersebut yang bermakna angka kredit itu kita bisa kumpulkan. Apa itu angka kredit? Angka kredit merupakan satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi dari butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi kita semua sebagai pustakawan harus mengumpulkan angka kredit untuk pengembangan karir kita. Angka kredit diperlukan untuk apa saja? Untuk pengangkatan pertama dalam jabatan. Nah, ini ketika pertama kali akan masuk dalam jabatan fungsional pustakawan, kita perlu angka kredit. Kalau dari pendidikan saja, ijazah bernilai berapa ya? S1 100 angka kreditnya. Lalu prajabatan ada 2 angka kredit. Lalu kegiatan yang lain apa? Nah, karena kita sudah melakukan kegiatan kepustakawanan, maka sejak CPNS kegiatan yang sudah lakukan di bidang kepustakawanan itu bisa diperhitungkan angka kreditnya. Sehingga nanti di dalam pada saat pengangkatan sebagai pustakawan secara penuh ya, karena kemarin masih pustakawan formasi 90%, kita mau ningkatin ke 100% kan? Nah, itu nanti akan terbit SK. SK misalnya siapa ini namanya di sini ya? Misalnya ada Kamila lah. Kamila
pustakawan ahli pertama dengan berapa angka kredit seperti itu ya. Dan nanti akan terbit akan jelas berapa angka kredit yang dimilikinya. Sehingga jika memang sejak CPNS sudah mengumpulkan angka kredit, mulai dicatat dan diajukan lupaknya ya. Karena sayang kalau hanya dari ijazah saja ya, cuma nilainya 100. Kalau misalnya sudah tambah pekerjaan, sehingga akan lebih mudah ketika mau naik pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi. Oke. Begitu juga untuk kenaikan pangkat dan jabatan, kita butuh angka kredit. Mari kategori ini bagi yang keterampilan kita tidak ada ya. Oke, ini kita lewat. Lalu angka kredit diperlukan juga bagi pemenuhan kewajiban bagi pustakawan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya. Ini maksudnya pustakawan itu tidak melekat antara pangkat dan jabatan. Boleh pangkat lebih tinggi, jabatannya lebih rendah, atau jabatan lebih tinggi, pangkat lebih rendah. Tapi tetap ada kewajiban untuk menyamakan antara pangkat dan jabatan. Sehingga di pasal 16 itu ada persyaratan untuk kewajiban 20%. Nah, ya. Untuk ketentuan angka kredit itu harus bersumber dari unsur utama dan unsur penunjang, di mana persyaratan untuk unsur utama adalah paling kurang 80%. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur utama? Pendidikan, selain pendidikan formal. Ya, karena ijazah pendidikan formal S1-nya itu tidak dihitung lagi sebagai pengali 80% untuk proporsional penunjang. Pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem pustakawanan, dan pengembangan profesi. Ini paling kurang 80%. Lalu unsur penunjang ini sebanyak-banyaknya adalah 20%. Ya, jadi kalau misalnya ternyata ketika kita coba proporsionalkan, unsur utama kita hanya 79%, unsur penunjangnya sampai dengan 21%, maka nanti bisa jadi tim penilai akan memproporsionalkan. Jadi kelebihan unsur utama itu unsur penunjang itu akan dikurangi ya. Jadi pengurangan yang dilakukan itu bukannya tim penilai mengurangi angka kredit, tidak, tapi memproporsionalkan agar sesuai dengan ketentuan di dalam Permenpan. Oke, ya, jadi tidak termasuk pendidikan formal, lalu 20% berasal dari unsur penunjang. Oke, ini di dalam DUPAK kita harus memasukkan masa penilaian angka kredit, ya. Jadi tadi masa penilaian angka kredit saat kita mau diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional pustakawan ada sejak bekerja di perpustakaan, ya, sejak kita melakukan kegiatan kepustakawanan itu langsung dihitung. Karena karena teman-teman sejak CPNS sudah melakukan kegiatan kepustakawanan, maka di masa penilaiannya bisa ditulis sejak kemarin TMT CPNS-nya sejak kapan. Nah, itu bisa dimasukkan sampai dengan kapan DUPAK itu akan diajukan. Ya. Lalu oke, yang berikutnya ini jika sudah menerima PAK ya. Kita lewat dulu. Nah, ini kita sudah tadi keterampilan S1, S2 bidang perpustakaan, teman-teman udah lolos semua ya. Kita lewat. Nah, bagaimana cara menghitung angka kredit? Jumlah prestasi kerja dari setiap butir kegiatan dikalikan dengan satuan angka kredit yang tertuang di dalam Permenpan. Ya. Jadi misalnya melakukan katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat 3, angka kreditnya 0,008. Volume melakukan kegiatan katalogisasinya adalah 350 judul. Maka angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah 0,008 dikali 350
judul. Lakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek bahan perpustakaan sebanyak 100 judul. Ya. Jadi berapa angka kredit yang diperoleh? Kita ketahui bahwa sudah pernah lihat Permenpan belum? Hah? Sudah ya? Bisa ini kalau ini dihitung bisa? Dapat berapa hasilnya? Ada yang sudah dapat duluan? Katanya ayo coba, ayo praktek yuk, coba hitung yuk. Dapat nggak? Lakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek bahan perpustakaan. Saya tadi lihat ada yang pegang juknis, ada yang pegang Permenpan. Kalau udah pernah lihat butir, coba dibuka. Biar nanti, ayo yang punya buku sekalian dilihat. Ada butir kegiatan yang saya tulis ini ada? 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 Itu untuk pekerjaan siapa? Pustakawan ahli muda. Harusnya kalau sesuai tupoksi itu pustakawan ahli pertama melakukan kegiatan pustakawan pertama. Tapi kemarin ada nggak yang ditugaskan melakukan ini? Ada kan? Oke. Berarti bisa dihitung ya. Nah, jadi berapa? Berapa? Halo. Berapa ini hasilnya? Melakukan membuat klasifikasi kompleks sebanyak 100 judul. Satuan hasilnya judul kan? Nah, kita lihat lagi di angka kreditnya. Untuk satu judul klasifikasi yang kita buat, angka kreditnya itu 0,018. Maka ketika kita menghasilkan 100 judul, kita memperoleh berapa angka kredit? Mana nih? Halo? Berapa? Iya. Udah dapat? 1, 100 dikali 0,18? 1,8. Hah? 1,8. Oke. Nah, karena itu untuk pekerjaan ahli muda, maka kita tidak, untuk pustakawan ahli pertama tidak berhak mendapatkan 100%. Tetapi berhaknya 80% karena kegiatan di atas. Maka kita mendapatkan berapa? Kalau untuk pustakawan ahli pertamanya berarti 0, berapa? 18 dibagi kali 80%. Tadi kebalik ya? Ini bukan? Itu yang tadi yang 100. Sekarang coba yang 200. Udah ketahuan jawabannya. Ya, jadi seperti ini caranya ya. Jadi kalau berhitung 200 kali 0,018 3,6 itu kalau untuk pustakawan ahli muda dikalikan 100%. Tapi karena untuk pustakawan ahli pertama maka dikalikan 80%, sehingga hasilnya 0,018 dikali 200 kali 80%, 2,88. Nah, ada tidak kejadian selama mengerjakan hanya mengerjakan klasifikasi kompleknya saja, ada yang mengerjakan tajuk subjeknya saja? Ada tidak kemarin? Semuanya satu paket mengerjakannya? Kalau ada yang diberi tugas, ayo ini mumpung, ayo pengalamannya gimana? Ada yang dapat ini? Tidak? Belum ada? Ada? Oke, ada yang satu paket dan ada yang tidak. Nah, ketika cara membaca Permenpan
Ketika tulisannya melakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek bahan pustaka dengan angka kredit 0,018, maka itu menjadi satu kesatuan, ya. Jadi berhak mendapatkan 0,018 untuk satu judul apabila dua kegiatan tersebut dilakukan. Tapi ketika hanya melakukan satu kegiatan saja, misalnya tajuk subjeknya saja atau klasifikasi kompleksnya saja, maka 0,018 dibagi 2. Ya, seperti itu ya. Ya. Kok bingung ya? Ini sengaja saya ambil contoh soal yang pastinya dikerjakan teman-teman di pengolahan. Ini ada yang di pengolahan atau malah akuisisi nih? Pengolahan, mana yang pengolahan mana ya? Nah, ada yang melakukan ini yang di teman-teman pengolahan? Ada. Oke, ya. Jadi begitu ya cara berhitungnya. Ya. Kalau bingung nggak apa-apa ditanyakan gini, karena harapannya dari panitia di P3 teman-teman ini dibekali bagaimana cara berhitung angka kreditnya, dengan harapan keluar dari ruangan teater ini itu sudah kebayang, oh kemarin pekerjaan saya ini, maka berarti saya berhitungnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya masih terlihat bingung-bingung begini gitu ya, nggak ada salahnya gitu untuk ditanyakan. Makanya kan tadi saya senang loh melihat ada yang bawa permenpan, juknis. Oh berarti permenpan dan juknis itu pasti udah habis dibuka-buka. Nah punya saya udah hancur lebur. Ya jadi permenpan dan juknis itu harus dibuka ya. Jadi kita tahu. Oke baik, jadi seperti itu ya cara berhitungnya. Baik, kita lanjut. Nah, dupa. Apa itu? Kita akan bahas kupas pengertian dupa, bentuk formulir dupakel, bagaimana prosedur pengisiannya, cara pengisian, lampiran, dan kelengkapannya. Oke, jadi teman-teman, dupak itu adalah daftar usul penetapan angka kredit yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh pustakawan dan dapat diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai. Ya. Jadi semua pekerjaan yang sudah dikumpulkan kemarin, yang sudah dikerjakan kemarin itu bisa dikumpulkan dan dituangkan ke dalam dupak. Di dalam dupak itu berisikan halaman dan data pribadi. Yang punya juknis bisa dicocokkan dengan apa yang saya sampaikan. Ada judul dupak. Jadi judul dupak untuk jenjang pustakawan ahli pertama, jenjang daftar usul penetapan angka kredit untuk pustakawan ahli muda, dan seterusnya ya. Jadi kenapa judul itu perlu? Agar kita tidak salah dalam memilih dupak mana yang akan kita ajukan, karena dari setiap dupak itu berbeda. Jadi kalau misalnya dupak untuk pustakawan pertama, maka isinya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan ahli pertama. Lalu ada nomor ini diambil dari surat pengantar dupak. Jadi ada keterkaitan antara surat pengantar dengan dupaknya. Mengapa? Karena sebenarnya dupak ini adalah lampiran dari usulan dupak yang diajukan oleh pejabat pengusul dupak. Lalu ada masa penilaian. Tadi, masa penilaian sejak kapan mengerjakan kegiatan kepustakawanan. Kalau ternyata sejak CPNS, TMT CPNS, kita sudah melakukan kegiatan kepustakawanan, maka itu bisa kita usulkan. Ya. Lalu ada data pribadi kita, itu bisa diisi. Lalu ada formulir unsur kegiatan sebagai bukti prestasi kerja yang memuat unsur utama dan unsur penunjang. Lalu ada lembar formulir yang berisi kolom penjumlahan dari unsur utama dan unsur penunjangnya. Lalu ada halaman terakhir yang berisi catatan lampiran usulan. Jadi lampiran-lampiran apa saja yang
harus dimasukkan. Kalau misalnya data kepegawaian itu wajib ya. Jadi fotokopi karpet, lalu fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS, DPK, daftar penilaian kinerja 2 tahun terakhir itu harus ada. Lalu juga 1 tahun terakhir. Lalu ada bukti fisik kegiatan yang disertai dengan surat tugas dari atasan, surat tugas limpah, dan juga rekapitulasi kegiatan. Nah, untuk teman-teman yang melakukan kegiatan pelayanan perpustakaan, jadi masuk ke dalam unsur pelayanan perpustakaan, maka harus dilengkapi dengan rekapitulasi kegiatan harian. Ya, jadi harus lengkap kegiatan harian. Dari harian akumulasinya dituangkan ke dalam rekapitulasi bulanan, lalu akumulasinya lagi dituangkan ke dalam rekapitulasi tahunan. Oke, kita lihat ya. Oke, nah ini ya. Jadi prosedur pengisian Lupakel dimulai dari mengisi formulir kegiatan harian, lalu mengisi formulir kegiatan bulanan, lalu memindahkan dan memasukkan angka kredit sesuai kegiatan yang diperoleh ke dalam kolom dan lajur yang terdapat pada Dupak. Jadi setiap Dupak itu ada lajur-lajurnya, kita masukkan data berdasarkan hasil formulir kegiatan bulanan ataupun tahunan. Lalu jika kita melakukan kegiatan di atas jenjang jabatan, karena untuk pustakawan ahli pertama ada nggak kegiatan di bawah jenjangnya? Ada? Ada tidak? Halo? Ada tidak? Ah? Ada apa? Ya, jadi kalau untuk mengerjakan kegiatan pustakawan keahlian, mengerjakan kegiatan pustakawan keahlian. Pustakawan keterampilan mengerjakan kegiatan pustakawan keterampilan. Lalu misalnya kita sebagai pustakawan keahlian melakukan kegiatan menyetempel ya, ada ya di akuisisi. Stempel itu kan punya pekerjaan terampil. Itu kita kerjakan, namun tidak bisa diakui angka kreditnya. Kita wajib melakukan itu karena kita adalah PNS, ASN, ya, seperti itu. Jadi bukan yang, ini pekerjaan terampil saya nggak mau Pak, gitu. Nah itu juga bisa jadi kondito juga tuh. ya, karena akan terlihat juga. Karena anggap saja semua yang ditugaskan itu untuk mematangkan kita. Dan kalau kita jeli, kita bisa buat supaya ini bisa bernilai angka kredit, buat stempel ini bisa nggak ya dilakukan kajian misalnya, seperti itu. Nah, kalau kajian kan bisa ya, jadi kegiatan pustakawan keahlian, seperti itu ya. Jadi itu harus kita pahami, dan sampai karena kita hantam promo, maksudnya semua pekerjaan yang kita lakukan itu dimasukkan ke dalam Dupak, lalu nanti tiba-tiba angka kredit yang kita usulkan ketika terbit PAK tidak sesuai. Usulin 100 kok cuma diakui 50 ya? Bener-bener dahsyat nih tim penilai. Biasanya kan sukanya begitu ya. Padahal tim penilai berusaha mendudukan sesuai porsinya. Kalau memang punyanya yang lain ya nggak usah diakui, seperti itu ya. Jadi ini harus kita sama-sama pahami, karena tim penilai juga pustakawan ya. Jadi pasti syaratnya sama, alat ukur untuk menilainya itu sama ya. Oke. Ya, jadi kalau kita melakukan kegiatan di bawah jenjang jabatan, atau kalau untuk pustakawan pertama berarti misalnya melakukan kegiatan di atas jenjang, itu ada di dalam kolom yang untuk jenjang di atas jabatan. Lalu daftar lampiran dan tanda tangan. Nah, tanda tangan ini harus kita isi juga, terkadang terlewat. Jadi yang pertama adalah tanda tangan untuk pustakawannya. Lalu setelah tanda tangan pustakawan ada pejabat pengusul. Oke. Nah, kita
Nah, cara pengisian ini dimulai dari data pribadi, prestasi kerja, formulir bukti dan 2 jenjang, halaman lampiran. Oke, apa saja yang masuk ke dalam lampiran dupak? Lampiran dupak ini merupakan bahan yang diberikan oleh pustakawan dalam rangka memperkuat bukti kegiatan atau surat keputusan. Apa saja yang termasuk di dalamnya, yaitu ada surat penugasan. Jadi surat penugasan dari atasan langsung kita. Surat penugasan itu bisa dibuat 1 tahun sekali, misalnya job desk. Kalau di Pusbangkol misalnya sudah jelas, yang satu masuk ke dalam tim monograf misalnya, satunya audiovisual. Kegiatannya untuk tim ini harus menyelesaikan berapa judul buku misalnya. Satu tim itu dibagi, itu boleh seperti itu. Jadi nggak perlu, kalau memang itu pekerjaan rutin, tidak perlu dibuat setiap melakukan. Besok saya mau mengklasifikasi 100 judul, buat surat tugas. Besoknya lagi 50, buat, itu tidak. Jadi boleh surat tugas dibuat 1 tahun sekali atau bulanan, misalnya triwulan, karena ada evaluasi misalnya dari pimpinan. Ini supaya nggak jenuh berganti. Misalnya tadinya tim audiovisual mengerjakan berapa, lalu ini berapa, dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi boleh. Atau surat penugasan yang dilakukan per insiden. Misalnya ada teman-teman yang dilibatkan untuk narasumber. Ya, kemarin ada BIMTEK di P3 ya. Ada yang terlibat. Nah, itu kan ada banyak teman-teman CPNS juga yang sudah ikut sebagai penyaji misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi surat tugasnya saat menyampaikan, ya, saat menyampaikan itu bisa dijadikan surat tugas. Lalu harus dibuatkan surat pernyataan melakukan kegiatan. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya atasan langsung menugaskan A, tapi karena A berhalangan, maka yang melakukan kegiatan tersebut menjadi si B. Ya, jadi ini sebenarnya untuk memperkuat, surat tugas yang penugasan yang dilakukan ini benar-benar dilaksanakan, seperti itu. Lalu ada rekapitulasi prestasi bulanan untuk perhitungan angka kreditnya. Ya, ada bukti fisik hasil kegiatan sesuai dengan juknis. Jadi juknisnya maunya formatnya seperti apa? Nah, itu kita ikuti. Dan sekarang sepertinya tidak ada kendala, semua udah otomasi, tinggal ambil ya, harvesting datanya, lalu kita kelola sesuai dengan kebutuhan yang diminta di juknis ya. Jadi sebenarnya mudah sekali. Nah, kelengkapan dupak untuk pengangkatan pertama ini ada fotokopi ijazah S1 ya, lalu ada fotokopi SK CPNS, ada fotokopi SKPNS, fotokopi karpet, fotokopi SKP, dan DPK sebenarnya, daftar penilaian kinerja 2 tahun terakhir, surat pernyataan bersedia diangkat menjadi pustakawan. Ini kita buatkan karena misalnya meskipun kita formasi pustakawan, kita sudah menerima tunjangan pustakawan, ada juga ternyata yang tidak ingin. Jadi ini untuk dasar tim penilai melakukan penilaian bahwa dia memang bersedia diangkat secara penuh sebagai pustakawan. Ya. Oke. Surat pengantar dupak, surat penugasan ini harus ada. Rekapitulasi kegiatan bulanan tahunan, bukti fisik kegiatan. Ya. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan juga harus ada. Oke. Ini naik pangkat nanti ya. Ini kita lewat dulu, saya bikin ya. Oke. Ya, jadi dupak ini harus dilengkapi dengan surat pengantar dupak. Lalu ada surat tugas, ada surat tugas limpah. Jadi tadi surat tugas limpah apabila kita melakukan kegiatan 1 jenjang di atas dan 1 jenjang di bawah. Ya, itu harus dimintakan surat tugas limpahnya. Kalau tidak, maka pekerjaan kita yang sudah kita lakukan tersebut tidak bisa diakui angka kreditnya. Ya, karena bukan tugas pokok kita. Ya.
Jadi surat tugas limpah itu harus dibuat. Lalu surat pernyataan melaksanakan kegiatan, lalu ada bukti fisik kegiatan sesuai jenis, laporan harian dan laporan bulanan, serta lampiran lainnya yang memang dianggap perlu untuk memperkuat dupak kita. Oke. Nah, surat pengantar dupak ini ditujukan kepada pejabat penetap angka kredit, UP Ketua Tim Penilai Jabatan Pustakawan. Jadi kalau kita di Perpusnas, karena kita sudah punya tim penilai instansi unit kerja, maka kita lihat di Permenpan pejabat penetap angka kredit untuk pustakawan ahli pertama adalah sekretaris utama. Sehingga dupak yang kita ajukan itu ditujukan kepada sekretaris utama UP Ketua Tim Penilai Unit Kerja Perpusnas. Lalu ditandatangani oleh pejabat pengusul. Pejabat pengusul untuk kita adalah setingkat biro umum, ya, eselon 2 di bidang kepegawaian. Jadi kalau teman-teman membuat dupak nantinya, yang tanda tangan usulan adalah kepala biro umum ditujukan kepada sekretaris utama. Nah, surat tugas, ini surat tugas dari atasan langsung. Tadi bagi pustakawan yang mengerjakan butir-butir kegiatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Lalu dibuat setiap awal bulan atau awal tahun, jadi ditandatangani oleh atasan langsung, atau kalau memang ada ketua kelompok yang diberikan kewenangan oleh pimpinan atasan langsung, maka itu dimungkinkan. Termasuk penugasan bagi kegiatan yang dilakukan di luar unit kerja atau di luar jam kerja efektif. Ini harus dilengkapi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, atasan langsung kita mengetahuinya. Jadi misalnya ada teman-teman dari Pusbangkol yang dilibatkan di kegiatan P3, nah itu juga harus ada surat tugasnya. Atau misalnya ada teman-teman dari Pusbangkol yang ternyata terlibat di dalam pengolahan buku perpustakaan sekolah, dilakukan setiap Sabtu misalnya. Nah itu kan di luar jam kerja kita ya. Agar pekerjaan tersebut bisa diakui angka kreditnya, maka kita mintakan, kita ceritakan kepada atasan langsung kita bahwa saya terlibat juga di dalam pengolahan buku perpustakaan sekolah X, seperti itu. Nah itu agar bisa diakui angka kreditnya. Kalau jadi lumayan, ya itu bisa menambah kum dari angka kredit kita. Jadi apapun yang dilakukan kegiatan kepustakawanan itu harus ada surat tugasnya. Karena kalau tidak, misalnya kita masukkan dengan jumlah yang banyak, tapi tidak dilengkapi dengan surat tugas, maka ada persyaratan perhitungan jam kerja efektif ditentukan oleh BKN, di mana jam kerja efektif adalah 5,5 jam. Ya, jadi kalau misalnya dihitung, waduh, ini ternyata dia sehari mengerjakan klasifikasi ini, kalau dihitung secara perhitungan jam kerja efektif ini sampai lebih dari 10 jam misalnya. Apakah yang bersangkutan ini tidak makan, tidak sholat, tidak ke toilet, seperti itu. Nah itu menjadi pertimbangan dari tim penilai. Ya, jadi kalau memang itu dilakukan di luar jam kerja efektif, harus ada bukti yang jelasnya, ada surat tugasnya. Nah ini surat tugas limpah untuk satu jenjang di atas atau satu jenjang di bawah, harus dibuatkan. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan merupakan rangkuman data dari laporan bulanan. Bukti fisik kegiatan sesuai dengan surat tugas. Jadi kalau misalnya surat tugasnya melakukan klasifikasi, ya berarti bukti fisiknya klasifikasi. Jangan sampai misalnya bukti fisiknya yang lain, seperti itu. Ya, karena harus ada kesesuaian antara surat tugas dengan bukti fisik yang diberikan pada saat pengumpulan dupak. Oke. Nah, laporan harian ini dibuat setiap akhir bulan berjalan. Jadi sebenarnya setiap hari, karena di Pusbangkol baik itu bidang pengolahan maupun akuisisi
kegiatan yang dilakukan kan rutin ya, harian, sehari ini melakukan apa gitu ya. Nah itu dimasukkan datanya, sehingga tahu nih dalam bulan Juni ini berapa ya yang sudah saya lakukan, itu akan terlihat. Lalu dibuatkan juga laporan bulanannya ya, dibuat setiap akhir tahun berjalan yang merupakan rangkuman dari laporan harian. Oke, saya ada ini deh. Nah, ini hal-hal yang tadi saya sampaikan itu harus diperhatikan agar angka kredit yang kita ajukan itu tidak ditolak pada saat mengajukan lupak ke tim penilai. Jadi tim penilai bisa saja menolak angka kredit kita apabila pustakawan keterampilan melakukan tugas pustakawan keahlian atau sebaliknya ya. Jadi ini teman-teman cermati ya. Jadi karena kita keahlian tidak ada adiknya lain, kita tidak, ketika kita mengerjakan pekerjaan pustakawan keterampilan maka itu tidak ada angka kreditnya ya. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman pustakawan keterampilan mengerjakan kegiatan pustakawan keahlian itu tidak ada angka kreditnya ya. Lalu pustakawan yang melaksanakan tugas 2 tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya. Misalnya kita pustakawan pertama lalu mengerjakan kegiatan pustakawan ahli madya, nah ini tidak bisa diperhitungkan angka kreditnya. Ataupun sebaliknya, misalnya ada senior kita pustakawan madya masih mengerjakan kegiatan pustakawan ahli pertama, dia kerjakan saja tapi tidak ada angka kreditnya. Lalu pustakawan melaksanakan tugas 1 tingkat ke atas atau 1 tingkat ke bawah tapi tidak ada surat tugas limpah ya. Sehingga kalau misalnya ternyata kita sadari, waduh ternyata saya melakukan kerjaan pustakawan ahli muda nih gitu ya, maka segerakan minta kepada atasan langsung kita surat tugas limpah. Kita buat surat tugas limpahnya, lalu pekerjaan apa saja yang memang merupakan kegiatan dari pustakawan ahli muda, dan agar nanti ketika kita mengusulkan lupaknya itu bisa dinilai angka kreditnya. Lalu tidak proporsional antara unsur utama dan unsur penunjang. Tadi sudah sampai saya singgung ya. Kalau ternyata unsur utama kan paling sedikit berapa ya? 80%, unsur penunjang paling banyak 20%. Sehingga ketika diproporsionalkan ternyata unsur utamanya itu hanya 79% atau 78%, sementara unsur penunjangnya lebih dari 20%, maka unsur penunjang itu akan dikurangi. Tujuannya adalah untuk memproporsionalkan. Jadi ketika unsur penunjang dikurangi, maka unsur utama akan bertambah ya, seperti itu. Tapi kalau kita misalnya, saya nggak mau angka kredit unsur penunjang saya dikurangi, maka tambahlah di unsur utama, seperti itu ya. Jadi jangan udah a priori duluan, tega nian angka kredit saya hilang gitu ya. Padahal ternyata ketika dihitung, oh iya nggak proporsional nih gitu. Kalau nggak proporsional kan berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau sampai lolos ketika ketidakproporsionalan tersebut, maka sebenarnya akan berpengaruhnya di BKN. Ya, jadi sebenarnya kenapa di tim penilai itu perlu ketelitian berhitung? Itu karena sebenarnya untuk menjaga supaya proses kepegawaian teman-teman pustakawan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi tidak ada itikat untuk menghambat dan sebagainya, insya Allah tidak. Ya. Jadi itu harus sama-sama kita pahami. Lalu kesalahan penghitungan angka kredit. Nah ini yang tadi misalnya harusnya 0,0 berapa tadi ya? 18 ya. Ternyata kita hitungnya 0,18. Nah itu kan beda tuh angka kreditnya. Atau enggak terus tadi misalnya hanya melakukan kegiatan tajuk subjek saja, klasifikasinya tidak ada. Pas dicari bukti fisiknya, surat tugasnya hanya melakukan klasifikasi saja, tapi kita kalikan full. Nah ini akan diperbaiki oleh tim penilai. Oh ini salah nih, harusnya hanya mendapat 50%-nya saja dari 0,018 ya. Jadi hanya 0,009 seperti itu kalau kita melakukan kegiatan salah satunya. Lalu jumlah prestasi tidak sesuai dengan jam kerja efektif yang saya tadi sampaikan.
lebih besar waktunya melebihi 5,5 jam. Nah, bukti kegiatan tidak sesuai dengan pengertian pada Permenpan. Misalnya ternyata kegiatannya tidak ada di Permenpan untuk jenjang jabatan kita pustakawan pertama, tapi dipaksakan ada. Nah, ini pasti tidak akan dinilai. Jadi tetap harus disesuaikan. Tidak disertai bukti fisik. Kita misalnya mengklaim melakukan katalogisasi deskriptif tingkat 3 sebanyak 500 ya, 500 judul, tapi ketika dihitung jumlahnya itu hanya ada 300 ya, berarti kan itu akan diperbaiki ya, 300 dikali dengan jumlah angka kredit ya, jadi harus dipastikan bahwa bukti fisik yang diajukan itu sesuai ya, jadi kalau tidak disertai bukti fisik ya otomatis itu tidak akan dinilai angka kreditnya. Tidak disertai dengan surat tugas atau melaksanakan tugas. Nah, ini akan dipertanyakan, sebenarnya ditugasin nggak sih sama pimpinannya gitu ya. Nah, itu akan dipertanyakan. Oke. Nah, angka kredit akan diterima apabila angka kredit tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya jumlah angka kredit minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat tingkat lebih tinggi yang berasal dari pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas kepustakawanan. Dengan oke, kita lewat. Oke, format dupak, tapi teman-teman udah tahu semua ya. Jadi nggak usah saya ini. Ya, jadi format dupak teman-teman bisa lihat di Permenpan. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan bentuk Excel-nya, nanti bisa saya berikan. Jadi ada format Excel untuk pengusul untuk format dupak ya, sehingga akan lebih mudah perhitungannya. Insya Allah akan memperkecil tingkat kesalahan berhitung ya. Oke, ini kita lewat. Oke, ini sebenarnya tidak perlu tim penilai. Nah, ketika teman-teman sudah mengumpulkan, sudah melengkapi format dupak ya, maka nanti mulai kepada proses pengusulan dupak. Ya, jika dupaknya sudah lengkap, maka dupak tersebut akan diproses oleh untuk dinilaikan, dan jika belum lengkap maka dia akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan ya. Jadi apabila sudah lengkap maka akan terbit PAK, selesai PAK-nya, penetapan angka kredit tersebut dapat digunakan untuk bukti kepustakawanan kita dengan angka kreditnya. Tapi kalau belum, maka kita harus memperbaiki usulan dupak kita. Nah, misalnya ternyata angka kredit terjadi kesalahan, administrasinya belum lengkap. Nah, itu biasanya teman-teman nanti akan dihubungi oleh sekretariat tim. Ya. Jadi prosedurnya pustakawan mengajukan dupak kepada pejabat pengusul untuk ditandatangani. Ya, jadi kalau kita di Perpusnas, untuk pustakawan ahli pertama sampai dengan pustakawan ahli madya 4A itu ditujukan ke tim penilai unit kerja ya, jadi tujukannya ke sekretaris utama Pustaka Nasional, UP-nya ketua tim penilai unit kerja. Lalu pejabat pengusul nanti akan mengirim dupak kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui tim penilai. Nanti sekretariat tim penilai unit kerja akan memeriksa kelengkapan berkas dupak. Lalu tim penilai akan melakukan penilaian dengan meneliti, menilai prestasi kerja pustakawan dalam dupaknya, dan dilakukan rapat pleno. Jadi rapat pleno untuk memutuskan berapa angka kredit yang akan ditetapkan, dan dari hasil rapat pleno tersebut akan ditandatangani oleh anggota yang hadir. Nah, nanti akan dibuatkan pak ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan dibuat rangkap 4. Ini nanti ya, jadi ada kebegawa, BKR, bersangkutan dan sebagainya. Oke. Oke, ini ya, ini kita nih untuk terampil sampai dengan peserta kali pertama sampai dengan pembina 4A ya. Jadi kepada sesama. Nah, yang menetapkan angka kredit nantinya teman-teman sekalian akan mendapatkan pak yang ditandatangani oleh sekretaris utama Perpusnas. Nah, ini untuk ketentuan umum bukti fisik kegiatan unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan ini memerlukan bukti fisik untuk setiap butir kegiatannya. Bukti fisik dapat dalam bentuk tercetak atau digital, elektronik. Jadi, lalu jika dalam bentuk digital merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan disertai dengan surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas. Oke, ini ada persyaratan angka kredit. Jadi kalau nanti ketika sudah di 3B akan naik ke 3C, mulai ada persyaratan untuk pengembangan profesi. Nah, saat ini masih belum ya. Tapi ini sudah bisa diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kalau misalnya tidak ada pengembangan profesinya, maka biasanya akan ditolak di BKN. Oke. Ya, jadi ini tahapan pengusulan Dupakel. Ada pengisian Dupak, pengusulan Dupak, penilaian Dupak, dan penetapan angka kreditnya. Oke, kita buka ya. Rekapitulasi harian ya, jadi teman-teman bisa buat rekapitulasi prestasi kerja harian, melakukan kegiatan di pusat apa, itu disampaikan. Di sini ada data identitasnya, lalu diuraikan kegiatan apa saja dari setiap unsurnya. Ya, nah ini selama ditandatangani oleh atasan langsungnya. Misalnya 2019, lalu 2020 buat pekerjaan apa saja yang dibuat, dan jangan lupa harus ada tanda tangan dari atasan kita bahwa memang kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu dari rekapitulasi harian ini kita bisa tuangkan ke rekapitulasi bulanan. Ya, jadi ini contohnya. Ya, misalnya kita melakukan kegiatan apa saja, jumlahnya berapa, lalu angka kreditnya berapa. Ini kita ambil disesuaikan dengan Permenpan, lalu kalikan jumlahnya berapa, sehingga kita sudah bisa ketahui dalam satu bulan ini, dalam satu tahun kita sudah punya berapa angka kredit. Ya. Jadi sebenarnya kan lebih mudah. Kemarin sudah isi SKP ya. Nah, SKP itu kan ketika di akhir tahun kemarin 2019 sudah ada DPK-nya. Sudah ada kan? Itu ada bukti pekerjaannya. Nah, itu sebenarnya bisa dituangkan. Oh, kemarin kita merencanakan misalnya klasifikasi 50, ternyata karena ada penambahan pekerjaan bisa jadi 100. Nah, ini kita bisa urai juga di sini. Ya. Ini lalu dari rekapitulasi harian bulanan kita akumulasikan menjadi rekapitulasi tahunan. Ya. Jadi misalnya ini saya masih pakai tahun yang lama. Ya, saya berarti kalau ini kita punya 2 tahun, misalnya 2019 sampai dengan 2020 misalnya. Kalau ini saya masih 2012 sampai 14 ya, seperti ini. Jadi supaya lebih mudah dan sistematis, kita langsung uraikan per
unsur dan subunsur. Jadi ini unsur pendidikan apa saja yang pernah kita lakukan. Lalu kegiatan pelayanan perpustakaan apa saja, ya misalnya tadi klasifikasi, katalogisasi, kata kunci dan sebagainya. Lalu ada nggak di pengembangan sistem, misalnya ada teman yang ikut pengkajian misalnya, jadi tim pengkajian masuk, gitu kan. Pengembangan profesi apa saja yang sudah dilakukan. Dengan kita buat secara sistematis demikian, sebenarnya selain mempermudah diri kita ketika berhitung nantinya, karena ketika sudah rapi di rekapitulasi harian, bulanan, dan tahunan, maka kita akan semakin mudah ketika memindahkannya ke dalam tabel di Dupak, karena kita sudah tahu. Dan ini sebenarnya fungsi dari rekapitulasi harian, bulanan, dan tahunan ini untuk meng-cross check. Misalnya, loh kok jadi jumlahnya salah ya, gitu kan? Kita bisa lihat balik lagi ke sini, seperti itu. Ya, jadi ini sangat disarankan untuk dibuat. Karena sebenarnya mempermudah. Oke. Lalu sebenarnya juga kita bisa berhitung bahwa sebenarnya angka kredit yang sudah kita usulkan itu proporsional atau tidak. Ya. Sebenarnya sih kita bisa karena kenapa? Agar kita tidak kita tahu bahwa yang diusulkan itu jumlah komponennya berapa, unsur utamanya berapa, unsur penunjangnya berapa. Karena kan terkadang kita usulkan saja gitu, kita tidak tahu besaran proporsionalnya, sehingga terkadang kita menjadi sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah, ini saya harapkan teman-teman sekalian tidak demikian ya. Jadi silakan cross check yang diusulkannya berapa, ini berapa. Jadi kita bersifat terbuka. Oke, ini ya. Sebenarnya sudah siap. Sebenarnya untuk surat penugasan, surat tugas limpah itu teman-teman bisa lihat di Juknis contohnya ya. Jadi ini siapa nama atasan kita, jabatannya misalnya kepala bidang pengolahan, memberikan tugas pada siapa, pangkat untuk melakukan kegiatan apa saja. Nah, nanti di sini diurai kegiatannya, misalnya untuk melakukan kegiatan pelayanan perpustakaan. Biasanya yang di sini merupakan kelas besarnya. Lalu nanti di sini di subunsur kita bisa uraikan termasuk ke dalam subunsur apa, butir kegiatan apa, lalu keterangannya. Keterangan ini bisa diisi dengan jumlah yang kita lakukan. Ya. Misalnya klasifikasi tajuk subjek. Butir kegiatannya melakukan kegiatan sebanyak 250 judul, seperti itu. Atau misalnya kita sebagai narasumber, misalnya dilakukannya tanggal kapan, seperti itu, ya. Oke, jadi ini sebenarnya keterangan ini untuk mempermudah juga. Oke, ini surat tugas. Lalu ada surat tugas limpah, ya. Jadi ini di ya, surat tugas dari atasan langsung, karena misalnya memberikan tugas kepada siapa, karena tidak ada pustakawan tingkat terampil ataupun pustakawan keahlian yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini kegiatan apa saja yang dilakukan ini harus diuraikan. Oke. Oke, baik. Kayaknya akan lebih asik diskusinya. Jadi ini yang harus teman-teman cermati, bahwa ketika Dupak itu harus diajukan, maka dia harus ada kelengkapan yang menyertainya. Ada rekapitulasi kegiatan harian, kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, surat tugas limpah, surat pernyataan melakukan kegiatan, surat pengantar Dupak, lalu Dupak sesuai dengan jenjang jabatannya.
Nah, untuk pengusulan dupak, ini dupak dilakukan ke tim penilai 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Kalau memang kita mau naik pangkat, ya, karena tidak periode kenaikan pangkat itu hanya ada 2 periode, yaitu periode April dan periode Oktober. Nah, 3 bulan sebelumnya, sehingga kalau kita memang ingin diproses untuk periode per 1 April, maka pada bulan Januari kita harus sudah usulkan ke tim penilai. Atau kalau misalnya kita mau memproyeksikan untuk TMT per 1 Oktober, maka bisa 3 bulan sebelumnya adalah di bulan Juli itu sudah kita serahkan ke tim penilai. Lalu pengusulan dupak itu harus sesuai dengan Permenpan dan nomor 9 tahun 2014 atau Peraturan Kapolresnas nomor 11 tahun 2015. Karena saat ini kita masih menggunakan ketentuan ini, ya. Dan kita saat ini memang sedang revisi Permenpan. Nanti ketika revisi Permenpan, butir-butir kegiatannya akan bertambah lebih banyak misalnya. Nah, berarti kita bisa gunakan ketentuan yang berikut ini. Oke.